Mengapa Allah menutup Al-Quran dengan permohonan perlindungan? Al-Quran telah berbicara tentang tauhid, tentang syariat, tentang kisah para nabi, dan juga tentang surga dan neraka. Namun ketika sampai di akhir, Allah tidak menutupnya dengan hukum, tidak pula dengan janji kemenangan. Allah menutupnya dengan satu kalimat, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Seakan-akan setelah seluruh petunjuk diberikan, manusia masih belum aman. Karena ada satu bahaya yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi dampaknya bisa menghancurkan keimanan. Bahaya itu ialah was-was. Karena itulah Allah Ta'ala menurunkan dan menempatkan surat An-Nas sebagai penutup Al-Quran. Hari ini kita akan membahas surat yang pendek ini, namun kandungannya menyentuh inti akidah manusia. Bagaimana menjaga iman dari serangan yang tersembunyi. Surat An-Nas adalah surat ke-114. Terdiri dari 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah menurut jumhur ulama. Ia dikenal bersama Al-Falaq sebagai nama. Ia dinamai sebagai Al-Mu'awwidhatain bersama surat Al-Falaq, yang berarti dua surat ini adalah dua surat perlindungan. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin seperti Ibnu Katsir, Nabi SAW membaca kedua surat ini sebagai perlindungan pagi dan petang. Ini menunjukkan bahwa kandungannya bukan sekadar teori, tetapi amalan penjagaan iman. Mari kita mulai ayat pertama. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia. Perintah dari kalimat Qul. Allah membuka surat ini dengan kata Qul, yang berarti katakanlah. Ini bukan sekedar kalimat doa biasa. Ini adalah wahyu yang diperintahkan untuk diucapkan. Artinya, perlindungan ini bukan inisiatif manusia. Ini adalah ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membacanya. Dalam banyak surat, perintah kalimat Qul menunjukkan pentingnya isi kalimat setelahnya. Seolah-olah Allah ingin menegaskan, jangan berlindung sembarangan. Jangan meminta perlindungan kepada selainku. Inilah makna dari kalimat Qul. Kemudian kalimat setelahnya kita lihat bahwasanya ada kalimat a'udzu. A'udzu memiliki arti aku meminta perlindungan. Berpegang erat dan juga mencari proteksi dari bahaya. Dalam bahasa Arab, kalimat perlindungan atau kita sebut dengan isti'adzah bukan hanya meminta tolong, namun ia mengandung makna merasa lemah, mengakui adanya ancaman, bergantung total kepada yang melindungi. Ini adalah pengakuan ubudiyah,
Maka ayat pertama ini langsung mengajarkan kepada kita tauhid, bahwasannya manusia adalah lemah dan butuh dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat setelahnya, setelah qul a'udzu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bi rabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebut Malik bimalikin nas, dan juga bukan dengan kalimat ilah bi ilahin nas, tidak, tetapi dimulai dengan Rabbin nas, Robnya manusia, yang dimana makna Rob mencakup 3 hal. Pertama yaitu pencipta, yang kedua pemilik, dan yang ketiga pengatur. Artinya yang paling layak melindungi manusia adalah yang menciptakan manusia, karena dia tahu struktur jiwa manusia, dia tahu titik lemahnya, dia tahu sumber bahaya yang tidak terlihat. Maka ini sangat logis secara akidah. Kemudian ada pertanyaan, kenapa disebut manusia ini dengan An-Nas? Kalau kita perhatikan dalam surat ini, maka kalimat An-Nas diulang sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bahwa ancaman ini bersifat umum. Semua manusia butuh perlindungan. Tidak ada yang kebal dari was-was. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan membaca surat ini. Maka jika manusia merasa aman dari gangguan syaitan, itu justru tanda dari bahaya.